Kalau kamu punya goal besar dalam hidup, tapi kamu belum mencapai goal tersebut, atau kamu masih dalam proses untuk mencapai goal besar tersebut, di sini saya akan berikan beberapa pemikiran yang bisa membantu kamu untuk mencapai goal tersebut. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pemikiran ini, saya akan ngomongin sedikit tentang toleransi. Ya, jadi kamu harus paham bahwa hidup kamu itu adalah hasil dari apa yang kamu toleransikan. Jadi kalau misalnya secara kesehatan kamu ada penyakit, diabetes atau kolesterol atau apapun itu, nah itu adalah wujud refleksi dari apa yang kamu toleransikan. Jadi selama ini kalau misalnya kamu toleransi makan makanan yang manis, semua masuk ke dalam badannya kamu, ya muncullah sebagai penyakit diabetes itu. Sama juga dengan terkait keuangan. Misalnya kamu lihat ada orang udah umurnya 70 tapi uangnya dia nol dan hidupnya penuh dengan hutang. Itu adalah wujud dari toleransi dia dari masa muda terhadap keuangannya dia. Pada saat ada uang, ya misalnya dia pernah dapat uang banyak, dia hambur-hamburin beli barang mewah, dia pergi jalan-jalan. Nggak ada yang dia simpan, diinvestasikan untuk masa tua. Sama juga dengan orang yang karirnya gitu-gitu aja. Ya kan ada tuh orang yang umur 20 karirnya gimana, umur 50 karirnya juga masih segitu. Apa yang menjadi masalah? Itu adalah toleransinya dia. Jadi dia toleransi terhadap dirinya dia, begitu-begitu aja nggak apa-apa. Jadi dia nggak mendorong diri dia buat dapat ilmu baru, dia nggak mendorong diri dia untuk mengambil resiko baru. Misalnya dia adalah seorang admin, dia bisa naik jadi manajer, tapi dia ngerasa takut gitu ya untuk megang posisi itu. Dia biarin, ya dia toleransiin diri dia tuh tetap ada di bawah, nggak naik. Sama juga dengan bisnis ya, orang-orang yang bisnisnya gitu-gitu aja 30 tahun, dari awal mulai sampai tahun 30 masih sama-sama aja, itu adalah wujud refleksi dari apa yang dia toleransikan. Jadi kalian coba renungin ini ya, apa yang kalian toleransikan itu adalah yang kalian dapatkan di dalam hidup kalian. Nah sekarang kita masuk ke dalam pemikirannya. Oke, ini ada 4 pemikiran dari saya yang bisa membantu kalian ya, hopefully. Yang pertama adalah kalau misalnya kamu punya goal dalam hidup yang besar, kamu harus pastikan bahwa goal itu spesifik. Jadi jangan sampai kamu punya goal itu ngawang. Ya karena banyak orang yang goalnya itu ngawang. Besar tapi ngawang. Oh saya punya bisnis besar, saya mau jadi orang kaya. Gitu ya. Saya pengen badannya sehat gitu. Nggak ada ukuran yang bisa mendefinisikan yang dia sebutkan. Jadi kamu harus benar-benar spesifik. Misalnya kamu bilang mau jadi seorang direktur. Apa? Direktur apa? Direktur utama, direktur keuangan. Di mana? Di perusahaan besar. Kalau bisa nama perusahaannya kamu juga sebut gitu. Di industri apa kamu juga sebut. Semakin spesifik, semakin bagus. Bisnis juga sama. Misalnya kamu bilang pengen punya restoran banyak cabang. Cabangnya berapa? 200, 500, 1000. Nah, kamu tuliskan spesifik berikut dengan waktunya. Kapan ingin dicapai? Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat kamu bikin plan-nya untuk mencapai goal tersebut, itu bisa dikalibrasi. Oke, ini 5 tahun ya, berarti 2 tahun harus begini, 4 tahun harus begini. Ya harus ada plan-nya dong, nggak mungkin kamu cuman bikin goal besar terus visualisasi setiap hari, nggak ada plan sama sekali. Itu susah sekali terjadi. Ya karena kalau misalnya kamu cuman kayak gitu, itu namanya cuman bermimpi doang. Kan ada orang yang kayak gitu ya, ngomongnya besar, punya mimpi besar, tapi bikin plan juga enggak, eksekusi juga enggak, ya nggak bakalan ada yang terjadi. Dan kalau bisa secara goal besar itu maksimal kamu 2 atau 3 aja. Kalau bisa 1 doang ya untuk sekarang. Kalau kamu belum terbiasa dalam pencapaian goal, 1 dulu. Supaya spesifik bisa kamu bayangkan di dalam kepala kamu kalau goal itu tercapai itu seperti apa. Dan kamu bisa fokus semua tenaga kamu untuk bikin rencana terkait dengan goal tersebut. Gitu. Kemudian pemikiran yang kedua itu adalah terkait dengan why. Ya, alasan kenapa kamu mau mencapai goal tersebut. Saya kan pernah cerita ya, jadi orang tuh punya api dalam dirinya tuh beda-beda. Ada orang yang memang dia punya ambisi itu besar, jadi dia nggak usah diapa-apain, memang dia tuh tipenya menggebu-gebu. Dari dia ikut olahraga, dia pengen nomor 1. Dia main game, dia pengen nomor 1. Dia berbisnis, dia pengen nomor 1. Dia berkarir, dia pengen jadi CEO-nya. Memang ada orang yang seperti itu. Kalau misalnya kamu renungin terhadap teman-teman kamu, pasti ada yang seperti itu. Coba aja renungin. Nah terus yang kedua ada juga orang yang dia itu harus dihina dulu, direndahkan. Nah kalau kamu misalnya jatuh dalam kategori ini, pernah dihina orang, pernah direndahkan atau disakiti, kamu pakai ini menjadi kekuatannya kamu. Jadi kamu coba
alokasi waktu, bayangin itu pada saat dihina itu seperti apa. Misalnya kamu pengen berbisnis, ada orang bilang, alah lu mah gak bakal bisa berbisnis. Atau kamu pengen kuliah di luar negeri, ada orang bilang, lu mah cupu gak bakal bisa. Apapun itu ya, kalau misalnya pernah dihina, disakiti, bayangi emosinya. Ketika kamu sudah bisa membayangkan emosinya dengan kuat, perasaan pada saat dihina, disakiti, direndahkan itu, kamu ingat-ingat itu dan pakai terus ketika kamu lagi down. Jadi sepanjang perjalanan ketika kamu ingin mencapai goalnya kamu, ketika lagi down, kamu bayangin perasaan itu supaya bisa membakar diri kamu lagi. Kenapa? Karena dalam perjalanan mencapai goal kamu itu sudah pasti ada momen dimana kamu ngerasa gagal, kamu ngerasa udahlah stop, gak usah lanjutin lagi. Itu pasti ada. Kalau misalnya apinya gak cukup, akan stop di tengah jalan. Which is memang banyak orang yang melakukan itu. Atau misalnya lagi dari sisi pembuktian. Ya, ada orang-orang yang dia berhasil dalam hidupnya mencapai goal yang besar itu karena pembuktian diri. Contohnya itu Rockefeller ya. Kalau misalnya kamu baca bukunya Rockefeller, dia ada satu buku ya, dia tulis surat buat dia punya anak atau cucu gitu. Pokoknya surat dari dia pribadi lah. Dia ceritain bahwa dia pas masih kecil di dalam kelasnya dia pada saat bersekolah, teman-temannya tuh pada kaya-kaya. Terus ada satu sesi foto bareng. Nah, dia itu nggak diajak foto bareng, disuruh minggir karena dia miskin di saat itu. Teman-temannya semuanya orang kaya. Dari sejak saat itu, dia bikin satu komitmen pada diri dia mau membuktikan bahwa dia ini bisa, walaupun dia berangkat dari titik yang berbeda, dia akan menjadi orang terkaya di masanya. Dan itu beneran terjadi. Nah, jadi ini juga bisa kamu gunakan ya sebagai pembuktian diri. Mungkin konteksnya kamu pada situasinya kamu ini berbeda, tapi intinya ya membuktikan diri. Nah, caranya sebenarnya untuk ngebakar api motivasi dalam diri kita itu banyak. Balik lagi ke kamu. Tapi kalau kamu udah nemuin caranya, kamu pakai aja cara yang sama terus-menerus untuk bakar diri kamu. Kayak misalnya saya juga sama. Saya juga sebenarnya motivasinya salah satu pembuktian diri. Jadi saya tiap kali kalau motivasinya lagi down, ya saya dengerin lagu yang akan membakar semangat saya, terus saya bayangin lagi perasaan itu. Supaya saya nggak ngedown. Jalan terus sampai goal besar dalam hidup saya tercapai. Dan kalau misalnya kamu di sini ada yang nanya, Pak, rasanya seperti apa sih motivasi yang berapi-api itu? Karena ada orang yang bilang, wah saya motivasinya berapi-api, tapi belum tentu itu beneran terbakar-bakar gitu ya motivasi dalam dirinya. Kamu coba bayangin misalnya saya bawa kamu ke tengah laut, terus saya ikat kaki kamu dengan rantai dengan sangat keras ya, dengan beban yang sangat berat, terus saya lempar kamu ke tengah laut, tenggelam. Nah, kamu ketika di bawah berusaha untuk berenang naik ke permukaan untuk ambil oksigen. Ketika kamu sampai di atas dapat oksigennya, itu rasanya berat sekali ya, kamu berasanya kayak ditarik ke bawah dan kamu kakinya sakit banget. Nah, itu adalah perasaan terbakarnya motivasi yang seharusnya ada di dalam diri kamu. Jadi kalau misalnya sudah sampai di titik itu, menurut saya kemungkinan besar ini adalah orang yang akan bisa bertahan terus sampai dia sukses. Karena nggak banyak ya orang yang udah set goal besar, terus dia kekeh ya, dia berusaha secara keras-kerasan, ya, dia terus terbakar untuk sampai dia punya goal itu tercapai. Banyakan orang itu menyerah di tengah. Kemudian sekarang kita masuk ke pemikiran yang ketiga, yaitu terkait dengan modeling ya. Siapa yang sudah mencapai goal besar yang kamu tetapkan? Entah itu dari sisi bisnis, entah itu dari sisi karir, ataupun dari sisi fisik. Ya misalnya kamu punya goal ingin punya badan six pack, ya berarti kamu cari orang yang sudah six pack. Dia ngapain aja? Dia makan apa? Kegiatan dia apa? Dia tidur jam berapa? Dia bangun jam berapa? Ya karena orang itu adalah hasil dari habitnya dia yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin dia, ya kemungkinan besar kamu akan bisa menjadi dia. Dan kamu kalau bisa ketemu orang-orang yang sudah mencapai goalnya, kamu tanyakan mereka. Ya minta insight-insight supaya kamu nggak usah meraba-raba sendiri lagi. Ada orang-orang yang keras kepala, yang ngerasa semuanya bisa sendiri. Dia mau meraba sendiri, nggak mau baca buku, nggak mau ketemu orang yang sudah mencapai goal yang mereka inginkan. Itu akan lebih lama. Kamu percaya saya deh. Ya kamu harus pakai teknik modeling ini. Cari orang yang sudah mentok di bidang yang kamu targetkan sebagai goal besar kamu. Terus kamu ikutin caranya mereka. Bisnis juga sama. Karir juga sama. Cari orang yang sudah mentok. Misalnya kamu karir bilang mau jadi direktur marketing. Siapa yang udah jadi direktur marketing? Direktur marketing itu belajarnya di mana aja? Edukasinya apa? Petain semuanya di Excel. Terus ikutin yang mereka lakukan. Mereka pergi ke misalnya ada satu workshop besar yang mereka selalu bawakan
Datang ke sana, dengar insight dari mereka. Mereka punya perkumpulan itu apa, asosiasinya apa, terkait dengan marketing. Gitu. Jadi benar-benar modeling. Karena ini cara yang paling cepat supaya kita mencapai goal besarnya kita. Karena kalau meraba-raba sendiri terlalu lama. Saya ingat ya, dulu pernah ada orang yang bilang ke saya kalau orang yang mencapai titik yang mentok di bidangnya, itu sebenarnya ada faktor hoki. Memang betul ada faktor hoki, tapi faktor hoki paling 10-20%. Sisanya pasti dia ada ilmu-ilmu yang kita nggak punya. Misalnya kamu bilang mau jadi direktur marketing. Ya, direktur marketing yang kamu targetkan itu pasti punya ilmu-ilmu yang kamu nggak tahu nih. Dari ilmu leadership, ilmu manajemen orang, ilmu marketing secara spesifik, misalnya cara bikin konten yang bagus, cara untuk nge-branding perusahaan, atau apapun itu, pasti ada yang kamu nggak tahu. Ataupun insight-insight di lapangan sesuai dengan pengalamannya. Makanya, pakailah teknik modeling ini, cari orangnya. Jangan sembarang cari orang sebagai model. Karena kita ya secara umum memang biasanya begitu. Kita cari orang-orang yang dekat dengan kita mintakan dia pendapat. Contohnya pasangan atau orang tua. Misalnya kita pengen bangun bisnis yang besar. Terus kita orang tuanya bukan pebisnis nih. Terus kita tanya ke mereka, ya nggak tepat. Misalnya kamu pengen bikin badan six pack. Kamu tanya ke orang tua kamu yang badannya nggak six pack. Nggak tepat. Kamu pengen investasi untuk supaya pada saat pensiun ada uang yang kamu bisa pakai, dia punya bunga dan kamu bisa hidup dari situ. Kamu tanya ke orang yang nggak punya dana pensiun yang sudah tua. Nggak tepat. Walaupun mungkin ada tepatnya yang dia ngomongin, ya mungkin 20%, mungkin 10%, tapi kan kamu nggak bisa menjamin. Dibanding dengan cari orang yang memang misalnya tadi dalam konteks dana pensiun ya, dia udah umur 60, dia punya dana pensiun, dia sudah pensiun tenang, hidup dari sana, kita tanya dia kasih insight-nya, nah kita bisa ikutin karena memang dia sudah melakukan. Gitu loh. Jadi sama seperti kayak kamu kalau ke dokter jerawat, mukanya jerawat, nggak mau dong kamu dengerin omongan dia. Kalau dia saranin nih kamu pakai obat ini, terus kamu lihat mukanya dia jerawat penuh gitu minyak-minyak. Kan nggak mau. Ya makanya modelingnya itu harus ke orang yang tepat. Kemudian pemikiran terakhir terkait dengan pencapaian goals itu adalah perenungan. Menurut saya ini salah satu yang paling penting. Jadi kamu harus sering-sering merenungi apakah kamu sudah melakukan yang benar sesuai dengan goal besar dalam hidup kamu. Karena seringkali orang itu set goal di dalam hidup dia tapi dia tidak melakukannya. Misalnya di Januari nih kita bilang Desember nanti akan ada A, B, C terjadi. Tapi sampai dengan Agustus, September nggak ada yang terjadi. Apakah kamu orang yang kayak gini? Coba kamu tulis di kolom komentar ya. Nggak apa-apa, maksudnya kalau kita tulis kan kita juga bantu refleksi diri. Karena banyak orang yang seperti ini. Awal tahun bilang mau ABC, tapi sampai bulan 8, bulan 9, bulan 10, dia baru sadar, oh iya belum dilakukan nih. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak dilakukan dengan terstruktur. Karena dulu saya juga begitu. Tapi sekarang saya sangat terstruktur. Setiap minggu di hari Minggu saya ada waktu 2-3 jam. Itu saya benar-benar renungin. Goal besar saya 5 tahun, 10 tahun apa? 1 tahun apa? Kemudian di bulan ini apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Yang harus saya koreksi itu apa? Gitu. Jadi kalau kamu punya waktu ini, kamu akan bisa pastikan kamu itu selalu on track ya. Selalu kamu sejalan nih yang kamu lakukan ini sesuai dengan goal besarnya kamu. Ya karena kalau misalnya kamu nggak pakai cara ini, ya nanti akan sama seperti yang orang-orang lakukan. Ya bulan 10 baru nyadar. Terus langsung bilang, ya udah deh nanti deh tahun depan, kan masih ada tahun depan. Nah itulah orang-orang yang dia seumur hidupnya akhirnya nggak mencapai goal besarnya dia. Nah jadi kira-kira ini adalah 4 pemikiran ya dari saya. Sebagai penutup saya ingin tambahkan satu hal yaitu dari sisi kebosanan mengulang. Ya kalau kamu ingin mencapai sesuatu yang besar di dalam hidup kamu harus ingat bahwa kamu harus menjadi orang yang tahan dengan bosan. Mengulang sesuatu berulang-ulang dalam waktu yang lama. Contohnya apa yang simple? Misalnya kalau kamu pengen jago main basket. Kamu lihat pemain basket yang terhebat di dunia. Misalnya dulu ya Kobe Bryant. Dia pada saat latihan kan dia lempar bola dari jauh itu puluhan ribu kali. Yang kita lihat pada saat dia turnamen itu mungkin cuma 1000 kali. Tapi dia udah lempar bola berapa kali? 60.000 kali seumur hidup dia selama dia latihan. Udah dia bisa melawan kebosanan itu. Ya dalam olahraga yang lain juga sama. Ya dalam kemampuan juga sama. Kalau misalnya kamu pengen jago ngomong bahasa asing, pengen jago ngomong di depan banyak orang, public speaking, kamu harus tahan setiap hari ngomong terus, ya nggak capek, latihan terus sampai kamu jadi jago dan diulang-ulang. Dalam konteks bisnis ataupun karir juga sama, misalnya bisnis. Kamu harus tahan dengan kebosanan di mana kalau kamu pengen bisnisnya satu aja,
atau 2 aja, mentok bener-bener di sana. Berpuluh-puluh tahun di bisnis yang sama. Kayak misalnya kamu lihat ada orang punya pabrik cat besar di Indonesia, top 3 gitu ya. Terus lihat dia punya background, ya dia dari puluhan tahun yang lalu sudah melakukan itu dari bisnisnya kecil. Dia tahan, dia bukannya baru jalan 5 tahun dia ganti lagi, baru jalan 3 tahun dia ganti lagi, dia bilang mau buka bisnis restoran. Kalau gitu nggak bakal kemana-mana. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh anak muda ya. Dalam konteks kerja juga sama. Kerja sebagai video editor 5 tahun, terus dia pindah, oke jadi marketing deh. Terus nanti dia pindah lagi udah berapa tahun, dia jadi misalnya jadi engineer, dia ikut bootcamp untuk coding. Ini nggak bakal kemana-mana karena waktunya sangat berharga. Waktu kita terbatas. Kan saya udah pernah bilang ya, kalau kita umur 20, umur 55 itu udah masuk masa pensiun. Kalau misalnya kita skillnya nggak berubah, posisi kita nggak naik-naik, skill kita nggak naik, itu kita harus mengadu diri kita dengan orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi idealnya ketika kita sudah di umur 55 ya kita sudah senior. Di posisi yang mengisi posisi yang senior. Gitu. Jadi pada saat muda, kamu jangan kebanyakan pindah-pindah. Harus tahan dengan kebosanan di satu bidang, repetisi berulang-ulang sampai jadi yang paling jago. Ya tapi kamu harus improvisasi ya, karena kalau repetisi doang tanpa ada improvisasi ya nggak bakal jadi hebat juga. Ya karena ada orang bilang kan, iya bener kok, kalau misalnya mau jago harus diulang-ulang terus, tapi ada improvisasinya yang harus diingat. Kalau kamu ngulang-ulang terus skill yang jelek, terus kamu ulang 1000 kali ya akhirnya kamu menjadi master di skill yang jelek. Kamu harus ngulang, terus kamu refleksi diri, oke jeleknya di mana nih, kurangnya di mana nih, minta input, benerin dan lakukan itu berulang-ulang. Tahan bosennya sampai kamu mencapai goal besar kamu. Semoga berguna ya.